yang menyebabkan benda bergerak dengan satuan Newton. Ada berbagai macam gaya. Ada gaya sentuh, yakni adalah gaya yang bekerja langsung pada benda, misalkan gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya tali, dan gaya normal. Kemudian ada gaya tak sentuh, adalah gaya yang tidak bekerja langsung pada benda itu, namun berpengaruh terhadap benda bergerak. Misalkan adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Lalu apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama adalah gaya dapat mengubah bentuk benda, yang kedua gaya dapat mengubah arah benda, yang ketiga gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, yang keempat adalah gaya dapat mengubah kecepatan benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda itu misalkan adalah pembuatan gerabah dari tanah liat. Kemudian misalkan saat kita bermain plastisin, plastisin itu bisa dibentuk berbagai macam, ya, misalkan adalah dinosaurus, kemudian hewan-hewan lainnya, atau berbagai macam bentuk sesuai kreasi kita masing-masing. Kemudian adalah gaya dapat mengubah arah benda, itu ketika bermain sepak bola, bermain ketapel, ya, dan saat menimba air. Gaya juga dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, begitu pula sebaliknya. Misalkan seorang kiper yang dia menangkap bola, itu berarti menunjukkan bahwa benda yang bergerak bisa diubah menjadi, dengan adanya gaya bisa mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Begitu pula benda yang diam itu bisa menjadi bergerak ketika diberi gaya, misalkan ketika mendorong mobil yang mogok. Gaya juga dapat mengubah kecepatan benda, misalkan adalah mobil, ya, ketika akan melaju, ya, itu kecepatannya otomatis bertambah. Begitu pula ketika akan berhenti, itu kecepatannya akan berkurang. Begitu pula ketika melewati jalan menanjak, ya, maupun yang menurun, itu kecepatannya otomatis akan berubah. Begitu pula ketika bersepeda, ya. Ketika bersepeda menanjak, ya, otomatis kecepatannya juga berkurang, ya. Begitu pula ketika kita melewati jalan yang lurus, ya, mendatar, maupun ketika melewati jalan yang menurun, otomatis kecepatannya juga berbeda. Kemudian resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah jumlah atau selisih dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang pertama, ketika gayanya searah, ya. Misalkan sebuah benda ditarik ke kanan semua dengan dua gaya, F1 dan F2. Maka resultan gayanya itu dijumlahkan, maka arahnya ke kanan. Kemudian ketika berlawanan arah, ya, sebuah benda ditarik dengan gaya F1 ke kanan dan F2 ke kiri, maka resultan gayanya itu diselisihkan, nanti arahnya mengikuti gaya yang lebih besar. Contoh menentukan resultan gaya, ya. Tentukan besar dan arah gaya resultan pada gambar di bawah ini. Misalkan adalah seekor kucing yang dia berada di dalam kardus, ditarik gaya ke kiri sebesar 150 Newton dan 130 Newton, dan ke kanan, ya, sebesar 160 Newton. Maka berapa, ya, besar dan arah resultannya? Maka diketahui F1 150 Newton ke kiri, F2-nya 130 Newton ke kiri, F3-nya 160 Newton ke kanan. Maka resultan gayanya berapa? Maka yang searah ini yang ke kiri semua dijumlahkan, ya, jadi 150 ditambah 130 dikurangi
kurangi 160, maka sama dengan 120 Newton ke kiri. Yang kedua, tentang hukum Newton. Nah, coba kita amati itu ya, ketika sebuah gelas di bawahnya ya ada kertas, kemudian meja ya. Gelas dan kertas ini diletakkan di ujung meja. Ketika kertas itu ditarik dengan sangat cepat, apakah gelas itu akan pecah? Atau gelas itu dia akan diam? Ya, ketika gelas itu ditarik dengan sangat cepat, ya, maka gelas itu tidak akan pecah. Ya. Gelas itu dia akan mempertahankan posisinya, ya, atau namanya dikenal hukum kelembaban. Inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton. Atau secara sistematika itu disimbolkan dengan resultan gaya itu sama dengan 0. Itu artinya apa? Ya, jika ya resultan gaya yang bekerja sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Dikenal dengan hukum kelembaban atau inersia ya. Contohnya ketika mobil direm mendadak, maka penumpang itu akan terdorong ke depan ya untuk mempertahankan posisinya. Begitu pula tadi seperti percobaan tadi ya, gelas yang diletakkan di atas taplak ya, nah tidak akan bergeser, dia akan diam ketika taplak itu ditarik dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton ya. Jika ada sebuah mobil ya, dia memiliki massa yang berbeda ya, otomatis yang massanya lebih besar itu berjalannya lebih lambat. Nah, lambat itu ya berarti percepatannya kecil ya, berarti massa dengan percepatan itu dia berbanding terbalik. Ini dikenal dengan hukum 2 Newton, yakni berbunyi percepatan itu berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Dikenal dengan percepatan ya, contohnya adalah ketika truk ya tadi yang bermuatan 6 ton itu otomatis dia akan bergerak lebih lambat dibandingkan truk yang bermuatan lebih kecil atau 3 ton. Kemudian adalah seekor badak yang beradu dengan badak kecil. Nah, maka yang kecil itu dia akan terpental. Kemudian adalah tukang becak, dia akan mengayuh becaknya itu lebih cepat jika massa penumpangnya itu semakin ringan. Jadi jika percepatannya besar, massanya akan kecil, atau antara percepatan dengan massa itu dia berbanding terbalik. Jika mobil didorong oleh orang banyak lebih cepat dibandingkan dengan ketika mobil didorong oleh satu orang. Jadi ketika F-nya resultan gayanya itu lebih besar, maka percepatannya juga akan besar atau berbanding lurus gitu. Selanjutnya ini adalah contoh dari hukum perhitungan hukum 2 Newton. Jadi semisal sebuah benda itu bermassa 6 kg, dia ditarik dengan gaya 30 Newton ya. Maka berapa percepatannya ya? Maka diketahui F sama dengan 30 Newton, massanya 6 kg, ditanyakan A-nya atau percepatannya. Maka A sama dengan resultan gaya per M sama dengan 30 bagi 6 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya yang terakhir ada hukum 3 Newton ya. Ada sebuah roket yang dia akan diluncurkan keluar angkasa, otomatis ada semburan gas yang dia menuju ke bawah. Untuk apa? Untuk mendorong roket itu supaya dia dapat meluncur ke luar angkasa. Ya, jadi itu apa? Itu dikenal dengan hukum 3 Newton. Yakni F aksi sama dengan min F reaksi. Itu maksudnya apa ya? Ketika kita memberikan aksi pada benda lain, maka benda lain akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya yang berlawanan.
dikenal dengan hukum aksi reaksi ya. Contohnya tadi semburan gas yang ke bawah itu menyebabkan roket dapat meluncur ke atas. Kemudian seorang yang melakukan mendayung ya ke belakang, dia akan menyebabkan perahu itu akan bergerak ke depan. Kemudian pada saat menyelam itu ya, kaki dan tangan itu mendorong air ke belakang sehingga menyebabkan badan si penyelam itu akan terdorong ke depan. Begitu pula seekor ikan yang dia menggunakan sirip untuk mendorong air ke belakang sehingga dapat menyebabkan ikan itu bisa bergerak ya, bergerak ke depan ya. Kemudian adalah seekor burung yang terbang ya. Sayap itu dia akan mengepakkan sayapnya ke belakang sehingga membuat burung itu bisa terbang. Ya, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.